Halo, selamat pagi. Kembali lagi kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan melalui renungan kesayangan kita Habatus Hidupku Bagi Kristus. Yuk sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini kami datang padamu untuk kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Tuhan berikan kami pengertian, pemahaman akan setiap firman yang kami dengar. Terlebih kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, yuk kita akan buka Alkitab kita di dalam Matius 3 ayat 1 sampai dengan 12. Adik-adik bisa perhatikan ayat demi ayatnya secara keseluruhan di rumah ya. Di sini judul perikopnya adalah Yohanes Pembaptis. Nah, pelayanan Yesus didahului oleh Yohanes Pembaptis yang bertugas mempersiapkan jalan bagi Yesus. Tugas ini mulia karena ia mempersiapkan manusia bagi kedatangan Sang Juru Selamat. Apa yang Yohanes lakukan? Yohanes menyerukan pertobatan di ayat 1 dan 2. Nah, bertobat berarti berbalik, yaitu berbalik dari kehidupan yang tidak sesuai dengan firman Allah kepada kehidupan yang sesuai dengan firman Allah. Bertobat berarti membiarkan Sang Juru Selamat berkarya di dalam kehidupan. Nah, seruan Yohanes ternyata berdampak luar biasa. Penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan memberikan respon dengan baik. Nah, mereka datang untuk mengakui dosa dan memberi diri dibaptis. Adik-adik bisa lihat di ayat yang ke-5 dan 6. Walau demikian, ada juga orang-orang yang mengeraskan hatinya terhadap seruan Yohanes. Nah, mereka adalah orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Yohanes menyebut mereka adalah ular beludak, berbisa dan jahat. Nah, di sini Yohanes Pembaptis tidak hanya membaptis, tetapi Yohanes juga menghidupinya. Ada 5 cara yang dilakukan Yohanes dalam menghidupi baptisan. Yang pertama, Yohanes hidup sederhana. Ia tinggal di padang gurun, berpakaian sederhana layaknya seorang penggembara. Nah, makanannya pun belalang dan madu hutan. Di sana Yohanes menyerukan pertobatan. Adik-adik bisa lihat di ayat 3 dan 4. Nah, Yohanes selalu rendah hati. Yohanes selalu merasa belum berbuat apa-apa. Bahkan ia tidak segan memuliakan Dia yang akan datang, yaitu Yesus Kristus. Yang ketiga, Yohanes hidup dengan penuh integritas. Artinya, setiap perbuatan dan perkataan yang Yohanes sampaikan itu selaras. Ya, ia selalu menyerukan agar pertobatan menghasilkan buah. Adik-adik bisa lihat di ayat yang ke-8. Nah, Yohanes memiliki sikap yang tegas. Nah, di sini Yohanes tidak berkompromi dengan sikap yang pura-pura atau kemunafikan yang selalu diperlihatkan oleh orang-orang Farisi dan Saduki. Yang kelima, nah di sini Yohanes tidak membeda-bedakan orang. Baginya, semua orang adalah
sama. Setiap orang sama. Jika tidak bertobat, nah, siapapun akan menerima konsekuensinya yang sama, yaitu kebinasaan. Nah, adik-adik, dari kelima cara yang Yohanes lakukan ini, kita dapat mencontoh dari sikap Yohanes ini. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dapat mengambil contoh dari sikap yang Yohanes sudah lakukan, yaitu menghayati dan menghidupi baptisan. Nah, selalu ada kemungkinan kita jatuh, kita berbuat dosa. Tetapi oleh sebab itu, mari kita selalu mawas diri, selalu menjaga hati kita dan menerapkan 5 cara yang Yohanes sudah berikan pada kita. Nah, adik-adik, kita bersyukur kita memiliki Allah yang begitu penuh kasih. Allah yang sangat baik di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur kita sebagai anak-anak Tuhan selalu Tuhan ingatkan akan setiap apa yang sudah kita lakukan. Nah, kita mau belajar hidup taat, hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Kita mau ya adik-adik, kita mau belajar hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, adik-adik, renungan kita hari ini sampai di sini. Kita tutup Alkitab kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini kami boleh belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memimpin kami akan setiap apa yang kami lakukan. Tolong kami Tuhan untuk kami hidup taat di dalam Tuhan, untuk kami boleh dapat dengar-dengaran di dalam Tuhan, dan kami boleh selalu menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sampai di sini renungan kita hari ini. Tuhan Yesus berkati.